Pemirsa Kembang Setaman Group, konten YouTube ini bersifat lokal kedaerahan yang bertujuan memberikan motivasi kepada generasi mendatang agar tidak lupa dengan kearifan budaya di sekitar kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kembang Setaman Group, selamat berjumpa kembali dengan kami, dan mudah-mudahan pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat, tiada suatu kekurangan apapun, dan mudah-mudahan rezekinya selalu dilimpahkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa, untuk kesempatan kali ini Kembang Setaman Group mengawali perjalanannya di Desa Kedung Mulyo, Kecamatan Embanggilan, Kabupaten Tuban, dan tepatnya kami berada di makam walinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Mbah Abdul Qohar, ya, Mbah Abdul Qohar, atau biasa disebut orang Kedung Mulyo ini menyebutnya Mbah Kediren. Jadi karena Mbah Abdul Qohar ini asli dari Kediri, maka disebutlah Mbah Abdul Qohar ini adalah Mbah Kediren, ya. Dan di sini kami akan berziarah di tempat beliau. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bisa bermanfaat untuk beliau dan untuk masyarakat Kedung Mulyo, masyarakat Embanggilan dan sekitarnya, ya. Mudah-mudahan Mbah Abdul Qohar sendiri selalu mendapatkan ridho, mendapatkan suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Mbah Kediren, ya, diceritakan bahwasanya mempunyai tempat tinggal berupa pemakaman ini pemirsa. Pemakaman ini ya oleh orang Kedung Mulyo sendiri atau orang Banggilan lah pada umumnya. Makam Mbah Kediren ini adalah makam yang paling angker di wilayah Kecamatan Banggilan. Karena apa? Karena banyak kejadian-kejadian aneh, ya, yang terjadi di lingkungan pemakaman Mbah Kediren ini. Suatu contoh, ada musik-musik. Apabila ada musik-musik ini didengungkan atau dilantunkan, ya, di lokasi pemakaman, maka tidak ayal lagi Mbah Kediren itu akan memberikan peringatan kepada orang-orang yang melantunkan musik atau nyetel musik atau apalah, ya, yang namanya kaitannya dengan musik-musik ini, ya. Di situ akan keluarlah ular kecil dari pohon jewet yang di sebelah makamnya ini, ya. Ini keluar ular kecil itu ratusan bahkan ribuan, ya, bahkan ribuan. Maka ketika kejadian itu terjadi, orang-orang yang ada di sekitar itu lari tunggang langgang merasa ketakutan, karena di situ banyak ular ratusan bahkan ribuan, ya, yang menampakkan dirinya di dalam pekuburan Mbah Abdul Qohar ini. Selain itu juga pernah juga sumur Mbah Abdul Qohar ini digunakan mandi oleh masyarakat, oleh para petani. Namun para petani ini tidak kulon nuwun, tidak permisi dan lain sebagainya. Tiba-tiba petani ini langsung jegur atau apa itu, langsung menerjunkan dirinya di dalam sumur, ya, karena airnya yang jernih, airnya yang dingin, segar. Ini juga memancing kita untuk bermandi di situ, ya. Maka oleh sebab itu, ketika para petani-petani ini jegur sumur itu yang tidak sopan, artinya dikatakan oleh masyarakat lain ini adalah tidak sopan, sehingga petani-petani itu keluar dari sumur itu langsung disambar petir, ya, langsung disambar petir, dan jumlahnya kala itu ada 5 orang, ya, disambar petir dan mati seketika di tempat itu juga. Nah, bagaimanakah ceritanya Mbah Abdul Qohar ini? Ikutilah link video yang kami sematkan di dalam deskripsi video ini. Akhirnya terima kasih, selamat menyaksikan. Let's go.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gemas Taman Group, selamat berjumpa kembali dengan kami, dan mudah-mudahan para pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk kesempatan hari ini pemirsa, kami berada di situs budaya Mbah Abdul Qohar yang ada di Desa Kedung Mulyo, ya, yang tepatnya ada di tengah-tengah persawahan. Nah, ini ada persawahan di mana Mbah Abdul Qohar disemayamkan. Nah, itulah makam dari Mbah Abdul Qohar, ada di tengah-tengah persawahan pemirsa, jauh dari pemukiman. Dan maka oleh sebab itu kami ingin berziarah ke makam beliau, dan ikutilah perjalanan kami. Let's go. Nah pemirsa, di samping kanan kiri banyak tumbuhan padi yang lagi menguning, ya. Jadi menunjukkan bahwasanya sebentar lagi petani-petani akan panen padi. Dan kali ini kami memasuki pelataran dari makam Mbah Abdul Qohar, ya. Dan di sini pemirsa, ini ada pohon apa besar ini, ya. Pohon besar sekali di pemakaman Mbah Abdul Qohar ini. Juwet, ya. Ini pohon juwet pemirsa. Pohon juwet. Makamnya besar, jadi sebelum kita memasuki pemakaman kita keliling-keliling dulu, ya. Ini adalah sumur peninggalan dari Mbah Abdul Qohar, ya. Sumur ini yang dikeramatkan oleh masyarakat, ya, dan juga digunakan oleh masyarakat di sekitar persawahan sini pemirsa. Jadi kalau mau mau berwudu atau bagaimana, ini bisa memanfaatkan sumur ini. Dan di sisi lain, di sebelah barat itu ada namanya pohon mojo, ya, pohon mojo. Ya. Nah, inilah pohon mojo. Jadi sebelum kita memasuki pemakaman, nah inilah pohon mojo pemirsa, dengan apa, buahnya yang besar-besar sekali ini. Besar-besar sekali. Nah, mulus. Mojo mulus sekali, besar-besar, ya. Pohon mojo. Nah, dan di sebelah baratnya ini ada pendopo, di mana pendopo ini fungsinya untuk kumpul-kumpul masyarakatnya. Apabila ada acara nyadran atau bagaimana, kumpulnya di sini, pendopo sini, ya. Seperti ini ada tulisannya Pemerintah Kabupaten Tuban, Kecamatan Bangilan, Desa Kedung Mulyo, ya. Jadi Mbah Abdul Qohar, ya. Ini belum dipasang, ini tanda apa? Tanda pengumumannya ini waktu pemasangan listrik, ya, pemasangan listrik ini. Nah, ini ada listrik baru nih, Mbah Abdul Qohar. Ini juga ada tenaga suryanya dan lain sebagainya. Nah, ada tenaga surya, ada yang lainnya, ya. Nah, dan ini pendopo untuk para masyarakat yang berziarah di sini, bisa istirahat di sini, ya. Bisa istirahat di sini. Dan sekali lagi inilah pintu masuk makam beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Abdul Qohar. Al-Fatihah. Nah, inilah pemirsa makamnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dinding-dindingnya ini juga seperti ini. Nah, ini makamnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, inilah pemirsa bentuk pemakaman beliaunya, Mbah Abdul Qohar, dan di atasnya ada kain berwarna hijau dan dilapisi lagi kain berwarna putih. Ini merupakan keteduhan, kesejukan dan lain sebagainya ya. Inilah makam Mbah Abdul Qohar, atau orang biasa menyebutnya dengan nama Kedirian ya, Mbah Kedirian ya, ini ya, Mbah Kedirian atau Mbah Abdul Qohar. Dari sisi sebelah timur ini batu apa ini, batu nisan yang sudah lama ini ya, batu biasa lah, tapi pada waktu itu untuk nisan. Nah, dan di atasnya ini juga ada batu lagi. Nah, demikianlah pemirsa, setelah kita berziarah ke makam beliaunya, nah, ini kita tutup kembali pintunya. Kita tutup kembali. Nah, dan paling fenomenal sekali itu adalah pohon ini pemirsa. Pohon jewet atau apa nih ya, pohon jewet ini. Pohon jewet ini dulu kalau Mbah Qohar kurang berkenan, ini bisa turun ular banyak sekali di sini. Ular kecil ratusan bahkan ribuan keluar dari pohon jewet ini. Nah, sedangkan sumur yang ada di sana itu dulu ketika ada orang yang mandi di sumur itu ya, dan menceburkan dirinya ke sumur ya, tidak menimba atau tidak apalah, pokoknya langsung jegur sumur. Nah, orang itu akhirnya keluar dari sumur itu dalam keadaan meninggal dunia alias disambar meledek ya. Kejadian itu sudah 4 tahun yang lalu ini. Jadi ada 5 orang pada waktu musim panen, dan musim panen itu sangat terik sekali, panas sekali, sehingga kelima orang itu mau mandi ya, karena saking panasnya mungkin ya, tahu ada sumur yang sangat jernih sekali, akhirnya 5 orang itu turun masuk ke dalam sumur. Nah, ketika itulah ya, ketika mentas atau kita keluar dari sumur itu langsung disambar petir. Nah, itu apakah itu merupakan suatu kebetulan atau bagaimana ya, kita tidak tahu. Yang jelas kalau masyarakat sekitar yang mengait-ngaitkan lah dengan adanya Mbah Abdul Qohar ini. Nah, inilah pemirsa. Nah, jadi sekali lagi di tengah-tengah persawahan pemirsa, di tengah-tengah persawahan. Di tengah-tengah persawahan yang sangat luas sekali, Mbah Abdul Qohar. Dan bentuk makamnya pemirsa dibuat seperti joglo seperti ini. Dibuat joglo seperti ini makamnya. Ini pendoponya ya, dibuat joglo seperti ini. Oke pemirsa, demikian apa yang bisa kami sampaikan kepada pemirsa semua. Mudah-mudahan bermanfaat, dan akhirnya dari kami Kembang Taman Group mohon dimaaf, dan billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bukti tertulis untuk referensi dari sejarah tidak ada, maka cerita ini tercetus oleh Kembang Setaman Group. Dan apabila ada kesalahan pendapat dikarenakan keterbatasan informasi yang kami peroleh,
Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam cerita ini. Terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Semoga bermanfaat.